Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Dewan Juri yang amat kami hormati, kepada rekan berpikir kami dari tim pro yang kami hormati, serta teman-teman semua yang kami banggakan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Beatrice Arvismadia Pamungkas, selaku pembicara pertama, serta rekan saya Aziza Kurotun, selaku pembicara kedua, serta rekan saya Muhammad Rafli Fairuz, selaku pembicara ketiga. Kami dari tim kontra menyatakan tidak menyetujui atas mosi perdebatan pada hari ini dengan mosi pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi. Izinkanlah kami membawakan perdebatan kali ini pada ranah akademi guna mengawali dialektual untuk mencapai suatu perdebatan. Namun jauh sebelum langkah membangun argumentasi kami, izinkan saya menduduki latar belakang dari lahir emosi perdebatan pada hari ini. Pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi, Dewan Juri yang terhormat, perlu dipahami oleh sesama bahwasannya tindak pidana korupsi marak terjadi pada lembaga pemerintahan. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui, negara Indonesia merupakan negara hukum, tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia merupakan negara hukum, yang menandakan bahwasannya negara Indonesia mengakui adanya hak asasi manusia. Salah satunya adalah hak untuk mencalonkan diri, serta hak dicalonkan dalam pemilu. Hak mencalonkan diri dan hak dicalonkan dalam pemilu merupakan hak sipil dari setiap individu. Dewan Juri yang terhormat, dikatakan bahwa negara demokrasi under rule of law tidak mengenal konsep justice damage, yang artinya tujuan apapun yang meliputi pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dapat dibenarkan, apalagi hal tersebut melanggar hak asasi manusia serta prinsip hukum itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, pada pasal 28 ayat 1 mencantumkan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dewan Juri yang terhormat, pada pasal 28 ayat 2 dicantumkan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk mematuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Hak asasi manusia, di mana hak ini merupakan hak generasi pertama atau juga disebut hak bawaan yang keberadaannya secara otomatis hadir saat individu tersebut dilahirkan tanpa harus terlebih dahulu diberikan oleh negara. Argumentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Aziza Kurotun, selaku pembicara kedua berdasarkan landasan yuridis, serta pembicara ketiga berdasarkan landasan sosiologis. Dewan Juri yang terhormat serta rekan tim pro selaku lawan terbaik dalam pertandingan, perkenankan saya selaku pembicara kedua untuk memperkuat argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama. Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana yang kita ketahui dalam pasal 43 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dewan Juri yang terhormat, setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahannya dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, Dewan Juri yang terhormat, setelah melihat semua ketentuan yang termaktub dalam undang-undang tersebut, belakangan ini kembali menguak fenomena banyak para mantan terpidana korupsi yang melakukan aktivitas politiknya seperti mencalonkan diri di kursi legislatif. Dewan Juri yang terhormat berbicara mengenai hak asasi politik atau disebut sebagai dengan hak politik, di mana ini merupakan hak dasar setiap manusia dalam kehidupan berpolitik, sehingga kita ketahui bahwa hak asasi manusia merupakan hak perorangan yang wajib dihormati serta dilindungi. Dewan Juri yang terhormat, hak politik berdasarkan Universal Declaration of Human Rights atau pernyataan umum tentang hak asasi manusia dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama, hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Yang kedua, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Yang ketiga, hak membuat dan mendirikan partai politik atau organisasi politik lainnya. Yang keempat, hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.
Dewan Juri yang terhormat, maraknya praktik korupsi di Indonesia saat ini disertai dengan penegakan hukum yang masih dinilai lemah membuat beberapa pihak beranggapan bahwa pencabutan hak politik terhadap terpidana kasus tindak pidana korupsi merupakan sebuah upaya yang perlu dilakukan dalam rangka pemberantasan korupsi di tanah air. Namun, Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui tak sedikit pula yang beranggapan bahwa pencabutan hak politik terhadap koruptor bukanlah kebijakan yang tepat untuk diambil. Bahkan, beberapa di antara mereka beranggapan bahwa hukuman tersebut justru merupakan sebuah penolakan terhadap pencabutan hak politik bagi terpidana kasus korupsi. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang dapat kita lihat bahwa setiap ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpolitik dan setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum, di mana negara Indonesia adalah negara hukum dan negara Indonesia adalah negara demokrasi. Dewan Juri yang terhormat tidak terkecuali pula bagi terpidana kasus korupsi sekalipun. Dewan Juri yang terhormat, terlebih lagi mengenai pencabutan hak politik berupa pencabutan hak memilih yang merupakan implementasi dari kebebasan berpendapat sebagai salah satu sarana dalam memperjuangkan hak berpendapat, hak untuk tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif. Dewan Juri yang terhormat, pencabutan hak politik juga adanya mempertimbangkan bahwa setiap orang memiliki kesamaan di hadapan hukum, di mana ketika hak politik ini dicabut nantinya, tidak hanya hak politik saja yang dicabut, melainkan dua hak secara sekaligus, yaitu hak untuk memilih dan juga hak untuk dipilih. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui mengenai hal ini bahwa sejalan dengan hukum pidana modern yang berfokus pada pembinaan dan pengembalian, sehingga dengan hal ini kami dari tim kontra secara tegas dan lugas sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini mengenai pencabutan hak politik terhadap mantan terpidana korupsi. Bukan merupakan sebuah solusi, melainkan merupakan pengambilan hak yang dimana pada diri seseorang yang tidak mempertimbangkan adanya hak asasi manusia. Selanjutnya dilanjutkan oleh pembicara ketiga. Dewan Juri yang terhormat, menyambung argumen dari pembicara 1 dan pembicara 2 sampaikan, sudah sepatutnya mantan terpidana korupsi masih diberikan kesempatan kedua dalam haknya untuk kembali lagi berpartisipasi dalam ajang politik. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 3 yang berbunyi, hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Membandingkan negara-negara lain seperti Sudan, di mana para pejabat eksekutif maupun legislatif di sana masih bisa mendapatkan kesempatan keduanya kembali untuk berpartisipasi dalam perpolitikan. Dewan Juri yang terhormat, terdapat alasan mengapa mantan terpidana korupsi masih bisa mendapatkan haknya dalam berpolitik, yaitu pencabutan hak politik mantan terpidana korupsi ini melanggar hak asasi manusia. Mengutip dari pendapat Mahkamah Agung, larangan mantan terpidana korupsi bersinggungan dengan pembatasan hak asasi manusia, terutama hak politik warga negara untuk dipilih dan memilih. Mahkamah Agung menyebut, hak politik telah tercantum dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Persatuan Bangsa-Bangsa. Indonesia sendiri telah meratifikasi Kovenan itu melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pasal itu sendiri menjelaskan setiap warga negara berhak memilih dan dipilih dalam pemilu. Bahwa dalam Undang-Undang HAM tersebut sangat jelas diatur bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. Hingga saat ini, KPU belum menerbitkan PKPU syarat pendaftaran caleg. Tahapan pemilu baru sampai di proses pendaftaran partai politik peserta pemilu. Sudah sepatutnya menghormati putusan PKPU terkait hak mantan terpidana korupsi kembali berpartisipasi dalam politik. Atas argumentasi dari pembicara pertama, pembicara kedua, serta pembicara ketiga, kami dari tim kontra menyatakan secara tegas dan lugas tidak menyetujui adanya mosi perdebatan pada hari ini, yaitu pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi. Demikian argumentasi yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konstitusi.